Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Sumarni, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jeneponto dari SMA Negeri 3 Jeneponto. Pada hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan hari ini pula saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya dari SMA Negeri 3 Jeneponto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak, sebentar kan saya insya Allah akan melaksanakan supervisi akademik di kelasnya Bapak. Sehingga saya akan melaksanakan observasi di dalam kelas pada saat pembelajaran Bapak berlangsung. Namun sebelum itu izinkan saya untuk melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Bagaimana Pak, bersedia? Insya Allah siap. Iya. Sebelumnya Pak, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Ismail Kamaruddin, guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 3 Jeneponto. Iya, baik. Sebentar kan kita akan melaksanakan observasi di kelas berapa Pak? Di kelas 11 Merdeka 1. 11 Merdeka 1. Iya. Apa tujuan pembelajaran dari sebentar materinya Pak? Ya, terkait materi hari ini, tujuan pembelajarannya antara lain itu siswa nantinya mampu menjelaskan tentang pembagian suku banyak. Iya. Kemudian yang kedua itu siswa nanti bisa menentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak dengan menggunakan dua metode, baik itu metode bersusun dan yang satunya lagi namanya metode Horner. Iya, oke. Baik, itu tadi tujuan pembelajarannya. Terus apa langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan Pak? Ya, sebelum memulai pembelajaran tentunya saya harus mencari tahu dulu bagaimana kesiapan siswa, berarti kemampuan dasarnya bagaimana, gaya belajar siswa bagaimana. Selanjutnya itu dibuatkanlah sebuah modul ajar. Selanjutnya adalah membuat media pembelajaran, misalkan dalam bentuk RPP, PPT. Kemudian ada evaluasi dan itu yang berupa LKPD yang nantinya akan direfleksikan. Oke. Kan tadi Bapak mengatakan ada media pembelajaran. Iya. Media pembelajaran apa yang akan digunakan Pak? Sebentar itu ditampilkan PowerPoint. Kemudian ada juga video pembelajaran. Oh, berarti PowerPoint dengan video pembelajaran. Iya. Oke. Itu tadi adalah langkah-langkahnya. Kan sebentar kita akan melaksanakan observasi, berarti ada area pengembangan yang Bapak ingin kembangkan. Biasanya itu kan area pengembangan ada 3 Pak, ada pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif, sama keterampilan sosial emosional. Bapak yang bagaimana? Rencana sih tiga-tiganya ingin dikembangkan. Iya. Pada yang pertama tadi apa? Pembelajaran untuk pembelajaran diferensiasi itu saya ingin kembangkan di diferensiasi proses. Diferensiasi prosesnya. Itu dengan melihat bagaimana pemahaman dasar siswa dan gaya belajarnya siswa. Oke, itu berdiferensiasi. Kemudian yang di budaya positifnya Pak? Di budaya positif itu terkait kesepakatan kelas dan berdoa baik sesudah maupun sebelum mengajar. Belajar. Iya. Oh, iya. Oke. Kemudian yang ketiga Pak, keterampilan sosial emosionalnya? Kalau terkait itu dilihat dari bagaimana siswa berdiskusi. Iya. Kemudian kerjasamanya, bagaimana mereka mengemukakan pendapat. Kemudian mempresentasikan nanti hasil kerjanya di depan teman-temannya. Oh iya, berarti tadi Bapak bilang berdiskusi. Iya. Berarti strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya itu apa Pak? Kalau model pembelajarannya nanti itu model problem based learning atau biasa disingkat PBL dengan metode diskusi. Oh, diskusi kelompok. Iya. Oke. Baik. Untuk sementara hanya itu untuk di percakapan pra-observasi.
Oh iya, sebelum kita mengakhiri percakapan pra-observasi, Pak, apa harapan yang Bapak harapkan dari observasi kali ini atau supervisi kali ini? Ya, karena ini kan proses observasi, jadi ya saya maunya sih semuanya berjalan dengan baik Iya. dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Walaupun Iya. ada kekurangan-kekurangan, saya menerima masukan-masukan demi perbaikan untuk pembelajaran saya selanjutnya. Baik, siap, Pak. Eh, Demikianlah untuk percakapan pra-observasi kali ini. Insya Allah setelah kegiatan observasi atau supervisi akademiknya di dalam kelas itu, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, Pak. Dan semoga Bapak tidak keberatan, nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktek saya pada saat percakapan pasca observasi. Bagaimana Pak, berkenan untuk itu? Ya, insya Allah. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya Pak. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu terkait pembagian suku. Ya. Sebelumnya sudah dipelajari apa itu suku banyak, apa itu koefisien, apa itu derajat, dan sekarang adalah khusus dipelajari untuk pembagiannya. Bisa dilihat di atas, kelihatan Ji? Ya, judul materinya pembagian suku banyak. Namun sebelum kita lanjut ke materinya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelumnya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan terkait kesepakatan kelas yang pernah disepakati di awal semester itu. Yang pertama adalah disiplin waktu. Ya, jadi paling tidak itu kita sebagai siswa harus lebih duluan datang ke dalam kelas sebelum gurunya masuk. Masih ingat toh? Ya. Kalaupun ada yang melanggar, sudah tahu sendiri kemarin apa sanksinya. Kemudian yang kedua, saling menghargai dan berkata sopan. Jadi ini dilakukan baik kepada teman-temannya ataupun kepada gurunya. Kemudian yang ketiga, terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Jangan hanya datang, duduk dan diam. Selanjutnya, hadir penuh dengan kesadaran. Nah, karena biasanya ada siswa datang hanya untuk dikasih hadir, tidak tertarik dengan materi pembelajarannya. Lanjut, terakhir ini yang paling penting, menggunakan ponsel atau HP sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau tidak diizinkan, nah, sabar-sabar dulu, nanti sebentar baru dipakai HP-nya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi ini sebenarnya sudah disepakati sebelumnya, jadi saya cuma mengingatkan. Lanjut. Ya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan metode pembagian suku banyak. Sedangkan yang kedua itu, siswa mampu nanti menentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak. Ada 2 metodenya. Yang pertama adalah metode bersusun. Kemudian yang kedua adalah metode Horner. Nah, ini metode Horner sudah dipelajari sebelumnya, ya kan?
yang metode skema. Selanjutnya lagi mekanisme penilaian. Jadi sebentar itu akan ada pembagian kelompok. Nanti di situ akan ada penilaiannya juga, ada bagaimana siswa aktif dalam berdiskusi, berani bertanya, mengungkapkan pendapatnya, kemudian salah satu perwakilannya mempresentasikan nanti hasil lembar kerjanya di depan. Bisa dipahami? Kemudian selain penilaian kelompok ada juga penilaian individu yang mengerjakan soal secara mandiri untuk mengetahui sejauh mana pemahaman materi yang telah dipelajari hari ini. Ya, isi materinya ini sudah saya jelaskan tadi, cukup banyak, metode bersusun dan metode Horner. Ya, ini metode Horner itu yang seperti ini, saya ingatkan kembali. Masih ingat? Gambar-gambar seperti ini. Ya, untuk lebih jelasnya kita coba melihat video pembelajaran terkait Horner dan metode bersusun. Oke, sekarang kita bahas polinomial bagian ketiga, yaitu pembagian polinomial. Ada 3 cara pembagian polinomial yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pembagian polinomial dengan cara bersusun. Ini caranya gampang, seperti kita membagi bilangan aja. Caranya pun hampir sama. Biar lebih jelas, teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1 oleh x tambah 3. Nah, ini adalah polinomial yang kita bagi dan pembaginya x tambah 3. Oke, caranya seperti ini. Kita buat garis seperti ini ya. Polinomial yang akan kita bagikan 2x pangkat 3 tambah 7x kuadrat dikurangi 5x tambah 1 kita tulis di sini. Kemudian pembaginya x tambah 3 kita tulis di sini. Nah, Sampai di sini mengerti? Ya, kita lanjut. cara membaginya ini kita bagi per bagian dan kita mulai dari yang paling kiri dulu. Kita mulai dari 2x pangkat 3. Ini kita bagi dengan variabelnya aja teman-teman. Jadi jangan dilihat plus 3-nya ya, konstantannya ini jangan dulu dilihat. Kita bagi 2x pangkat 3 dengan x. 2x pangkat 3 dibagi x berapa? 2x kuadrat kan? Nah, sekarang hasil bagi ini 2x kuadrat kita kalikan lagi dengan pembaginya. 2x kuadrat kali x itu kan 2x pangkat 3, dan 2x kuadrat kali 3 itu 6x kuadrat. Jadi kita peroleh 2x pangkat 3 plus 6x kuadrat. Sekali lagi, 2x kuadrat kali x itu 2x pangkat 3, dan 2x kuadrat kali 3 itu 6x kuadrat. Nah, selanjutnya ini kita kurangi ya. 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 ini habis atau 0. Kemudian 7x kuadrat dikurangi 6x kuadrat itu x kuadrat, dan negatif 5x tambah 1 ini kita tulis ulang lagi. Oke, sekarang kita peroleh x kuadrat min 5x tambah 1. Nah, ini masih bisa dibagi dengan x tambah 3 ya. X kuadrat kita bagi dengan x, hasilnya x kan. Nah, ini kita kalikan lagi, x kali x itu x kuadrat, dan x kali 3 itu 3x. Jadi kita peroleh x kuadrat plus 3x. Sekarang kita kurangi lagi, x kuadrat dikurangi x kuadrat ini habis. Negatif 5x dikurangi 3x negatif 8x, dan satunya kita tulis ulang. Negatif 8x kita bagi dengan x itu kan negatif 8. Negatif 8 kita kali dengan x tambah 3. Negatif 8 kali x negatif 8x, dan negatif 8 kali 3 itu negatif 24. Jadi kita peroleh min 8x min 24. Nah, ini kita kurangi lagi, negatif 8x dikurangi negatif 8x ini habis, dan 1 dikurangi negatif 24 itu positif 25.
Nah, sampai sini ini juga bisa dibagi lagi. Nah, sekarang kita kan mau nyari hasil bagi dan sisa pembagian ya. Hasil bagi itu yang sebelah sini. Nah, ini disebut sebagai hasil bagi. Dan yang terakhir sebelah sini 25 ini disebut sebagai sisa pembagian. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Jadi itu cara membagi dengan menggunakan metode bersusun. Ya. Sekarang kita lanjut ke metode yang kedua, namanya apa tadi? Metode benar. Dan sisa pembagian polinomial X pangkat ya. Jadi hasil baginya X kuadratnya oleh X sama dengan K. Contohnya, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat min 5x ditambah 1 oleh x tambah 3. Nah, ini adalah soal yang sama yang kita kerjakan tadi di bagian pertama yang kita bagi dengan cara bersusun. Nah, sekarang kita coba dengan cara Horner. Oke. Nah, cara Horner, skema Horner sama seperti pada video bagian kedua, kita ambil koefisiennya teman-teman. 2, 7, negatif 5 dan 1 kita tulis di sini. Negatif 5 dan 1. Kemudian sekarang kita cari pembuat nol dari pembagi. Ini kan pembaginya X tambah 3. Cari pembuat nolnya. X tambah 3 sama dengan 0, berarti X yang berapa? X nya negatif 3. Nah, ini kita simpan di sini ya. Kemudian kita kerjakan seperti cara Horner biasanya. 2 ini kita tulis ulang di sini. 2 kita kalikan dengan negatif 3, simpan di sini, negatif 6. 7 ditambah negatif 6 itu positif 1. 1 kalikan dengan negatif 3, negatif 3 ya. Negatif 5 ditambah negatif 3, negatif 8. Negatif 8 kali negatif 3, positif 24. Dan 1 tambah 24 itu 25. Nah, 25 ini adalah sisanya. Ini adalah sisa pembagian. Sementara bagian sini, ini adalah koefisien dari hasil bagi. Ini koefisiennya, ini konstanta, ini koefisien dari X, dan ini adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi hasil baginya adalah 2x kuadrat tambah X min 8 dari sini. Ternyata hasilnya sama dengan cara bersusun yang tadi sudah kita kerjakan di awal video. Bisa? Jangan kita lihat. Sebenarnya videonya ini sudah sangat jelas mengerjakan soal satu nomor tadi dengan menggunakan 2 metode, hasilnya harus sama ya, sisanya sama dan hasil baginya juga sama. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait 2 metode yang tadi? Tidak ada, kita lanjut ke saya lihat di atas. Jadi akan ada pembagian kelompok. Bisa dilihat. Jadi setelah melihat namanya di atas, mejanya putih bisa digeser sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Kelompok nanti akan mengerjakan lembar kerja yang akan dibagikan sebentar. Kemudian salah satu dari perwakilan kelompoknya akan presentasi di depan. Kalau kemudian tergantung waktu nanti ada berapa kelompok nanti yang akan tampil di depan. Bisa? Ya. Nama anggota kelompoknya. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ayo tas aja. Akan ditulis namanya serta nama. Ya, Pak, ya silakan. namanya nih Pak. Tidak apa, yang penting yang satu kelompoknya ditulis saja namanya di situ. Jangan ada saja di situ 5 orang tulis nama 5 orang. Tulis yang Pak, tulis 5 orang siapa. Ya, sekarang diperhatikan semuanya LKPD yang sudah dibagikan tadi. Nama anggota kelompoknya sudah ditulis. Sudah Pak. Ya. Dan di situ ada tujuan pembelajaran sudah disampaikan tadi. Kemudian petunjuk belajarnya bisa dibaca sendiri di situ. Kerjakan setiap kegiatan LKPD ini dengan cermat. Kemudian diskusikan dengan teman sekelompokmu, ada di atas juga bisa dilihat, sehingga diperoleh jawaban yang tepat. Bertanyalah kepada guru bila ada hal-hal yang kurang jelas. Kemudian kita menyajikan hasil diskusinya nanti di depan. Akan dipresentasikan oleh salah seorang anggota kelompok. Dan di sini ada beberapa fase. Fase pertama stimulasi atau pemberian stimulus itu sudah dijelaskan sebagian tadi mengenai metode Horner. Jadi ini silahkan dibaca. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Di
silakan saya beri waktu 2 menit dibaca di atas atau di RKPD juga bisa dibaca. Dan kita lanjut ke fase kedua, mengidentifikasi masalah. Di situ ada contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan suku banyak. Silahkan dilihat. Setelah memperhatikan soalnya, yang mana yang dimaksud di situ suku banyak, yang mana persamaan suku banyaknya? Yang bisa sebutkan? Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 5x. Ya, betul sekali. Jadi yang dimaksud polinomial di fase kedua itu adalah fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 5x. Kemudian ini kan nantinya akan dibagi. Nah, dibagi dengan yang mana nanti? Dibagi dengan X X dikurang 2. Ya, ada di bawah gambarnya itu tercantum di situ. Jadi pertanyaannya, kemudian di bagian A berapa tong zat pupuk kompos yang dapat diproduksi? Itu berarti hasilnya, hasil baginya. Sedangkan bagian B itu sisa bagi. Ya. Tapi ini soalnya berbentuk soal cerita. Tapi cara mengerjakan sama dengan yang tadi. Sekarang silakan diisikan apa yang akan didiskusikan dengan teman kelompoknya, nanti dituliskan di fase 4. Jadi di situ dikerjakan dengan menggunakan cara Horner. Di bawahnya bagian A, muat di situ bisa dituliskan. Jadi di sini nanti bisa dikerjakan dengan metode Horner. Oh, dia cukup ya Pak. Kan udah cukup berapa baris tadi itu? 1. Muat ini. Kelompok
belakang? Ada yang ditanyakan? Pak, di sini tuh Pak, Pak 1 kurangi pangkat 3 Pak. X pangkat 3. X pangkat 3. Tetap jangan X lah Pak. Tapi yang kita ini apa yang ada di berarti di sini Pak X pangkat 2 dikurang 2X. Oh ini Kelompok yang di belakang ada masalah? Yang sudah permasalahan 1 lanjut ke permasalahan kedua. Caranya sama dengan menggunakan metode corner.
Oke, sekarang kita lanjut ke pembagian polinomial oleh AX tambah B masih dengan skala negatif. Karena sisanya ini adalah sisa pembagian. Sementara bagian sini ini adalah koefisien dari hasil bagi. Ini koefisiennya, ini konstanta, ini koefisien dari X, dan ini adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi hasil baginya adalah 2x kuadrat tambah x min 8 dan sini. Masalah kedua ada yang sudah selesai. Masalah satu.
Kenapa ya? Sudah? Amran kayaknya pertama ini. Kenapa enggak boleh kita di situ kalau Pak, ditulis kesimpulan, Pak. berapa yang berani ke depan presentasikan hasilnya. Apa? Kesimpulan aja gitu. Sampaikan nanti. Ya 5 menit lagi. Selanjutnya kita persilakan kelompok lain untuk presentasikan. Tiga kalau dua-duanya bagaimana? Sudah, Pak. Berarti positif tambah negatif. Ya, beberapa menit lagi baru kita persilakan kelompok berapa ini yang mau duluan? Kelompok 1 bisa? Bisa, Pak. Ya. Dengan menggunakan peralatan seperti di depan bisa? Bisa. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Ya,
silakan dikumpulkan KPD-nya. Sudah selesai presentasi Pak Rusdi. Jadi nanti satu orang dari kelompok lain menjelaskan di atas, nanti sambil diperhatikan juga tulis KPD-nya, nanti diperhatikan di mana yang salah atau berbeda jawabannya. Jadi sekarang diperbaiki tempat duduknya. Mana ke depan? Kursinya tetap tapi mana ke depan? Silakan kelompok satu ke depan. Siapa? Silakan menggunakan huruf yang sesuai keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diri Taretiati, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD. Ya, segitu. Boleh langsung mulai.
Baik, inilah yang kami dapatkan. Jadi soal yang pertama yaitu banyak tong sampah, cat pupuk, kompos yang dapat diproduksi merupakan hasil bagi limbah organik akan diolah menjadi dibagi bahan untuk membuat kompos dengan menggunakan cara Horner. Jadi cara Horner itu seperti ini, kami gunakan kayak ini. Jadi kenapa di sini dibagi dua? Karena di pembaginya adalah ini. Untuk mendapatkan dua, kita menggunakan metode ini. Kenapa bisa dua? Karena dia berpindah luas ke kanan. Selanjutnya dari ini cuma terus Pak. Sesuai kemampuan. Di sini kita langsung turunkan satu, habis itu ini satu dikali dengan dua, hasil dari ini disimpan di sini yaitu dua, jadi min 4 ditambah dua dihasilkan min 2. Min 2 dikali 2 menghasilkan 4. 5 dikurang ditambah min 4 menghasilkan 1. Inilah satu sisa dari hasil produksi. Jadi hasil dari produksi yaitu X pangkat 2 dikurang 2X. Lalu soal yang kedua, sisa bahan baku adalah 1. Ini 1 diambil dari sini. Ada yang mau ditanyakan? Sama sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperbaiki pemahamannya kembali, khusus permasalahan 1 saya jelaskan kembali. Ini kan soalnya ini yang disebut yang mau dibagi, kemudian pembaginya itu adalah X dikurangi 2. Sudah betul ini mendapatkan nanti hasilnya X sama dengan 2 ditulis di sebelah sini. Kemudian angka 1, min 4 dan 5 itu diambil dari angka di depannya ini. 1, min 4, 5. Kemudian cara mengerjakannya ini ke sini sudah dijelaskan dengan baik oleh temannya tadi. Dan hasilnya adalah ini. Dimana sudah betul juga. Kemudian sisanya adalah 1. Ya. Jadi kita beri apresiasi dulu kepada temannya. Lanjut untuk permasalahan kedua. Berapa yang mau ke depan? Ada?
Tidak ada mana yang ditambah. Bagaimana yang paling benar nih? Ada soal ini pun ada sama. Jadi hasil bagi dan sisa pembagian cukup banyak, yaitu X 4 kurang 3 X pangkat 2 tambah 13 X minus 21 dan sisanya 24. Ada yang mau ditanyakan? Fokus. Tapi tepuk tangan juga untuk kelompok kedua. Ya, untuk memperbaiki pemahaman kita terkait suku banyak, kita akan menyimpulkan materi khusus hari ini. Ada yang bisa satu orang memberikan kesimpulan terkait apa yang sudah dibahas hari ini. Ya, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu suku banyak atau polinomial merupakan penjumlahan dari bentuk pangkat positif. Ya. Pembagian suku banyak dapat dilakukan dengan dua metode, yakni metode susun pendek dan metode normal. Ya, sekali. Jadi saya ulang kembali. Pembagian suku banyak itu caranya ada dua metode, yaitu metode bersusun dan metode Horner. Ya. Kedepannya lagi masih ada pembahasan tentang metode Horner terkait pembagian, tapi pembaginya itu berbentuk kuadrat. Pembelajaran cara
Caranya itu nanti kita bagikan kertas dalam bentuk kertas kecil seperti itu di sana, namanya sticky notes. Jadi nanti kita isi di situ bagaimana pendapat kalian atau perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Bahasanya nanti disesuaikan dengan bahasa kalian masing-masing. Saya akan dibagi. Ya, bisa dikembangkan bahasanya, bukan cuma sesuai pertanyaan. Tidak. Oke, ini namanya. Nanti yang menarik akan kita bacakan. Siap? Ya, nanti saya tentukan tempat ibu ini. Jadi dikasih kumpul nanti bersama dengan teman-teman-temannya. Mana sih? Betul. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Tak pernah menyerah tidak akan membuatmu sukses. Tiada hal tanpa bahagia. Silakan di terima kasih atas referensi pembelajaran yang telah diisikan tadi di sticky notes-nya. Nanti saya bagi satu-satu. Dibaca sendiri di rumah. Ya, terkait materi ini kita nanti lanjutkan materi selanjutnya pada tahun depan. Sebelum kita tutup materi hari ini, silakan kata kerasnya menyiapkan. Siap. 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 Gurunya siap. Gerak. Bersalam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, marilah kita berdoa. Nikmatakal
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumarni, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jeneponto dari SMA Negeri 3 Jeneponto. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan wawancara pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktek kami. Tapi Pak, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami akan melaksanakan proses pendampingan individu 5. Kami akan melaksanakan proses yang namanya pasca observasi yang akan dilaksanakan oleh CGP Ibu Sumarni dan salah satu rekan sejawat beliau yang sudah dilaksanakan proses sebelumnya, yaitu mulai dari pra-observasi dan observasi. Dan ini saya persilakan kepada Ibu Sumarni untuk melaksanakan proses selanjutnya. Saya sebagai pengajar praktik akan mengamati proses yang dilakukan oleh Ibu Sumarni. Ini dipersilakan. Ya, terima kasih banyak Pak. Baik, pada hari ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi dan yang saya telah didampingi oleh salah satu rekan di SMA Negeri 3 Jeneponto, yaitu Pak Ismail Kamarudin, selaku guru matematika di SMA Negeri 3 Jeneponto. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik Pak. Pekan lalu kan kita telah melaksanakan observasi di dalam kelas atau supervisi akademik di dalam kelas. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan wawancara pasca observasi sebagaimana yang telah dipaparkan pada saat wawancara pra observasi. Kita lanjut saja Pak. Ini kan kita sudah melaksanakan observasi di dalam kelas. Bapak sudah melakukannya. Terus bagaimana Bapak menilai sendiri performa atau penampilan Bapak ketika pembelajaran di dalam kelas? Ya, kalau menurut saya sendiri sih proses pembelajaran yang saya lakukan itu sudah bagus. Sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan sebelumnya, namun terkadang juga ada hal-hal yang masih ada kekurangan terkait siswa, kemudian terkait ada 3 kemarin yang kita area pengembangan, area pengembangan terkait KSE itu. Ya, di proses diskusinya masih ada siswa yang memang susah untuk aktif dalam proses berdiskusi. Ya, kemudian rasa segan untuk menanggapi kelompok lain juga kadang-kadang juga begitu siswa. Iya, apa yang dibicarakan oleh atau diutarakan oleh Pak Ismail memang begitu adanya Pak Di. Tapi sebelum itu bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya pada saat observasi di dalam kelas Pak? Ya, kalau untuk perbaikan untuk diri saya. Baik. Baik Pak, kan waktu wawancara pra observasi itu ada 3 area pengembangan yang Bapak ingin kembangkan. Ada kalau tidak salah catatan saya itu ada namanya disiplin positif. Disiplin positif atau budaya positif. Budaya positifnya Bapak itu ada yang pertama itu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu sudah dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Kemudian ada namanya mengingatkan kembali kesepakatan belajar yang telah dilaksanakan di sebelumnya, pembelajaran sebelumnya. Itu pula telah Pak Ismail lakukan di dalam kelas pada saat itu. Kemudian yang kedua di bagian KSE, Bapak kan melakukan diskusi. Ya, diskusi kelompok. Di diskusi kelompok itu ada yang kerjasamanya, seperti itu kan Pak, saling menghargai pendapat, berani berpendapat, sama mempresentasikan hasil kerja.
betul atau sesuai dengan yang saya observasi juga pada saat pelaksanaan pembelajaran itu. Tadi kan Bapak mengutarakan bahwa ada yang kurang ataukah ya bisa dibilang kurang saja Pak Di. Kurang di bagian berani, masih ada beberapa siswa yang masih kurang berani dalam mengemukakan pendapat. Kemudian dan ketika menanggapi hasil presentasi dari teman kelompok lain juga masih ada beberapa orang atau siswa yang masih belum atau masih diam. Seperti itu Pak. Nilai plusnya itu saya lihat kan Bapak melaksanakan pembelajaran itu dengan menggunakan media pembelajaran selain PPT, juga menggunakan video pembelajaran. Nah, memang saya perhatikan pada materi, kalau tidak salah suku banyak yang Bapak ambil ya, suku pembelajaran materi suku banyak itu kalau tidak dibarengi dengan video pembelajaran, memang siswa akan sulit memahami, apalagi yang di metode bersusunnya itu, oh iya ya ternyata bagus kalau menggunakan video pembelajaran, lebih kena dan bisa di skip di pause ketika belum mengerti. Ketika ada hal yang harus dijelaskan dulu ke siswa, kita skip dulu videonya. Iya betul, sangat bagus itu Pak. Saya sangat mengapresiasi video pembelajarannya. Kemudian mungkin sedikit saran ini ke depannya kan, saya melihatnya ada salah satu peserta itu yang terlalu aktif, namanya Andi Irka kalau tidak salah. Mungkin bisa lain kali bisa dijadikan ini Pak, kayak dia yang dijadikan saya tutor sebaya seperti itu. Pada saat presentasi kelompok kan dia kan kemarin menulis dan mempresentasikan, mungkin bisa sekali-kali dia menjadi guru begitu ya. Yang menjelaskan ke teman-temannya sebagai tutor sebaya, bilang, oh ternyata kalau expand seperti itu. Iya. Nanti dicoba. Iya, itu apalagi saran dari saya Pak. Terima kasih atas sarannya. Iya, terus ini Pak, sebelum kita mengakhiri wawancara pasca observasi, bagaimana rencana tindak lanjutnya Bapak ke depan terhadap area pengembangan ataupun pembelajarannya? Masukan Iya, terkait masukan saya bagaimana? Maksudnya kalau untuk yang siswa begitu, bagaimana tentang rencananya ke depan Pak? Ya kalau terkait sarannya tadi, siswa dijadikan tutor sebaya ke teman-temannya, ya nanti bisa saya lakukan itu ke depan. Iya. Kapan rencana begitu Pak? Rencananya pertemuan selanjutnya bisa Oh iya, oke. Berarti pertemuan selanjutnya pekan depan lah. Seperti itu. Oh iya. Baik, mungkin demikian untuk percakapan pasca observasi pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih banyak atas waktunya Pak beserta Pak Anwar selaku PP kami. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.